90,2 Serambi FM, Syaralun dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Cut Eva. Tentunya kita sudah berada dalam program Dialog Interaktif Ramadan Serambi Spiritual. Dan juga nih Syaralun, edisi hari ini ya, Kamis 7 April 2022 atau bertepatan dengan 5 Ramadan 1443 Hijriah. Dan tentunya kita pada hari ini akan membahas mengenai jangan sia-siakan bulan Ramadan. Dan juga nih Syaralun di sini sudah hadir Ustadz Rahmadan Tosari Fauzi, MED PhD. Beliau merupakan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekah. Untuk itu Syaralun mari kita sapa dulu Ustadz Rahmadan. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabarnya Ustadz pada pagi hari ini? Alhamdulillah, senang ya sudah bisa merasakan hari kelima ya. Iya, hari kelima. Mudah-mudahan kita sempurnakan Ramadan selama 1 bulan penuh insyaallah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz telah meluangkan waktu dan bersedia hadir di studio Serambi FM. Dan juga nih Syaralun, bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran ini bisa melalui live streaming di www.serambifm.com. Dan juga Anda bisa menyaksikan talk show ini melalui live Facebook Serambi FM Banda Aceh. Dan Syaralun, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di sini bisa melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa mengirimkan komentar di live Facebook Serambi FM Banda Aceh. Bila itu pertanyaan, insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama Ustadz di sini. Nah, baik Syaralun, mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini ya terkait jangan sia-siakan bulan Ramadan. Nah, Ustadz, bagaimana seharusnya kita melalui bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih host kita ya, Cut Eva. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Syaralun, pendengar Radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pertama sekali kita bersyukur ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan keberkahan bulan yang penuh dengan keagungan ini, tamu agung yang dia datang membawakan mubarak ya. Di situ Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk berpuasa. Di situ juga dibukakan pintu langit, artinya pintu surga dibukakan lebar-lebar. Kemudian di bulan ini juga Allah menutup rapat-rapat pintu surga, pintu neraka. Lalu godaan syaitan itu susah untuk tembus pada saat ini, pada saat Ramadan ini, karena syaitan itu dibelenggu ya, diikat dengan rantai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggilirkan setiap Ramadan itu satu malam, yang malam tersebut lebih berkah daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man hurima khairaha, siapa yang diharamkan, artinya tidak diberikan kesempatan untuk dia terhadap kebaikan dalam bulan Ramadan tersebut, fakat hurim, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat sia-sia. Orang tersebut adalah orang yang sangat tidak mendapatkan keberkahan yang luar biasa ini. Maka karena itu, Syaralun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita bersyukur. Hari ini hari kelima Ramadan ya. Hari kelima Ramadan menurut keyakinan dan pelaksanaan kita. Meskipun ada 45 negara kalau tidak salah, mereka mendahului Ramadan 1 hari dari kita. 1 hari, iya. Ya, ada sekitar 45 negara di internasional. Barulah kita memulainya dari hari Minggu. Hari Minggu ya, iya. Hari Minggu. Hari ini hari kelima. Iya. Baik, pasti bersyukur karena Alhamdulillah kita secara dalam berjumpa lagi saat ini ya.
setiap tahun dengan program ini KWPSI dan radio Serambi FM melakukan suatu kebaikan, memanfaatkan waktu ya, melakukan dakwah ya, melakukan sebuah program yang luar biasa, program Ramadan yang setiap hari itu hampir setiap saat ada program yang bergantian dalam rangka dakwah dan dalam rangka siaran keislaman. Sebagian dari teman-teman kita yang mungkin sempat berpuasa dengan kita atau keluarga dekat kita, orang tua kita yang sempat berpuasa dengan kita kemarin tahun ini mungkin kita harus berpuasa sendirian atau kita harus berpuasa tanpa ada mereka. Saya merasakan sendiri ya, tahun lalu kami berpuasa bersama dengan seorang orang tua kami, ada 2 orang tua kami masih ada. Hari ini kita merasa sedih ya, ibunda kita telah tidak ada. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan juga dengan Ramadan ini kepada beliau dan kepada seluruh orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman dan beramal saleh dalam syurganya. Baik, bagaimana sebenarnya supaya tidak sia-sia dalam Ramadan yang telah digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Itu memang Allah menentukan orang-orang yang telah diharamkan kebaikan Ramadan itu ada, keberkahan itu dia tidak akan dapatkan. Padahal seharusnya kita dengan penggalan hadis di awal, atakum Ramadan syahrul mubarak, atau sebelumnya tadi kita membacakan di surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan, bulan yang khusus disebutkan satu namanya di dalam Al-Quran, satu nama bulan disebutkan adalah bulan Ramadan ya. Tidak ada nama bulan lain yang lebih spesial disebutkan kecuali bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihi al-Quran. Di bulan tersebut keistimewaan yang paling besar adalah diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bainati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk dan sebagai pembeda. Jadi muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara alun memendum itu sudah menjadi pengkhabaran umum kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan hadis ini dari An-Nasa'i, atakum Ramadan, datang kepadamu itu sebuah bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, faradallahu azza wa jalla siyamahu, tufatahu fihi abwabas sama, tughallaku fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maraddatus syayatin, lillahi fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr, man hurrima khairaha faqad hurim. Jadi itu keistimewaan tersebut sudah dibayangkan kepada kita. Tetapi di penggalan hadis ini disebutkan, sayang sekali ya orang-orang yang tidak diberikan kesempatan. Pasti orang-orang tersebut Allah tidak membuat tiba-tiba saja orang tersebut, pasti dia ada hal pengkhabaran di awalnya ya. Mungkin inilah yang disebut dengan orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Dia tidak sadar ya, dia enggak paham, kemudian dia tidak merasakan bagaimana keagungan Allah diberikan dalam bulan ini. Kemudian dia tidak tahu bagaimana tingkat keimanan, karena Ramadan ini di puasa itu kan diwajibkan bulan ini, dipanggil dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah engkau. Kemudian iman tersebut, orang yang beriman tersebut melakukan puasa siam yang sempurna, siam yang syamil, yang paripurna, yang komprehensif, yang malamnya dia itu berdiri ya, qiyam, mendirikan malam Ramadan dengan ibadah, salat, tadarus, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, berzikir, ya kan? Kemudian siangnya dia menahan diri, kemudian melakukan amal saleh yang lain sebagainya, mengajak untuk kepada kebaikan, meninggalkan pekerjaan yang sia-sia. Kemudian ada orang yang menyia-nyiakan Ramadan itu sebab karena dia tidak paham betapa pentingnya hari-hari dalam Ramadan. Setiap saat dalam Ramadan ini makbul doa. Saat ini kita berdoa, makbul doanya. Amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Kita dengar
Sebelum Ramadan mungkin nggak ada program ya, yang ada program Laguna Beritana, tapi dalam Ramadan Laguna Beritana dakwahna, tausiahna. Jadi ini salah satu program yang luar biasa yang dibuat oleh radio kita apresiasikan. Semoga ini menjadi ada nilai positif kepada pendengar, kepada saudara kita semuanya. Begitu juga dengan kebiasaan kita ya di tempat kita berkegiatan, bahkan di rumah ibu-ibu, nenek-nenek, ya kan, kakek-kakek, ataupun orang yang setia di rumah melakukan pekerjaan di rumah saja, work from home, atau orang yang bekerja di kantor, ya kan, dia menggantikan ataupun meniatkan, memformulasikan pekerjaan yang dia buat itu, dia sadar sedang berada dalam Ramadan. Karena sejatinya Ramadan itu datang dengan keistimewaan, dia sudah berbeda. Allah berikan 1 bulan penuh itu dengan penuh perbedaan, ya kan, seperti yang kita sebutkan tadi, dilipat gandakan amalan kita, ya, pahala kita digandakan itu, kemudian diterima semua doa-doa kita, kemudian kita dengan begitu mudah untuk melakukan kebaikan. Itulah datang dengan berbeda. Nah, kita masih melihat ada sebagian orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu masih belum membedakan diri dia berada di bulan yang penuh keagungan ini. Ya. Jadi orang seperti apa nih Ustadz yang tidak diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan, bukan berpuasa sih, memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan ini? Ya. Kita lihat misalnya orang yang ketika sehari-hari dia masih merasakan sama seperti bulan yang lain. Ya kan, misalnya Sholat ketika bulan Ramadan itu kan mudah sekali untuk kita lakukan tepat waktu. Ya kan? Mudah sekali. Kenapa? Karena memang tadi datang bulan Ramadan sudah syiarnya itu masjid akan penuh. Masjid akan penuh tuh. Sholat duhur, ya, dari sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu semua masjid lebih banyak safnya, ya kan? Tetapi masih ada orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Kalau dia misalnya kita sebutkan, saya malu untuk pergi ke masjid karena nggak biasa, tetapi sekarang ramai orangnya, tapi kenapa dia masih merasakan malu? Nah, ini tidak lain adalah kecuali dia itu masih tidak sadar tentang kelebihan Ramadan. Salah satu faktor lain adalah dia begitu kurang iman, kurang imannya, ya. Itu kita bisa kita lihat tingkatan keimanan dia itu kurang ketika bulan Ramadan, membuktikan diri dia itu tidak pada posisi yang meningkatkan ketakwaan dia untuk berbuat ibadah misalnya. Kemudian ketika kita sebutkan kepada dia bersedekah dalam hari-hari biasa, itu sudah Allah sampaikan dalam surah, dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, memberikan nafkah, memberikan sumbangan sedekah itu seperti dia seperti padi, ya, sebiji padi itu yang tumbuh darinya itu 7 tangkai, dari 7 tangkai itu tumbuh ratusan biji yang lain. Itu di hari biasa. Tapi ketika kita menggabungkan dengan hadis ini tadi, dilipat gandakan, nah dia sudah dengar itu, tetapi kenapa dia masih malas-malasan ataupun masih enggan untuk berinfak? Nah, inilah orang yang kita sebutkan dia menyia-nyiakan kesempatan dalam Ramadan. Kemudian lagi misalnya ketika dia tahu tentang kesempatan untuk memohon sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia tahu bahwa malam-malam Ramadan itu adalah malam yang penuh keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan malam Ramadan itu full untuk qiyam, berdiri, ya, mendirikan sholat. Setelah beliau ke masjid, di rumah juga melakukan sholat, kemudian tadabbur Al-Quran, dan dibimbing langsung oleh malaikat setiap Ramadan. Malaikat Jibril turun yang membetulkan bacaan Nabi Muhammad, selain menurunkan ayat-ayat berikutnya, kemudian memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut. Jadi saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan hal seperti ini, ya, memfungsikan semua keistimewaan ini dengan baik,
orang tersebut tidak menyia-nyiakan Ramadan. Mm-mm. Kemudian ada sebagian dari kita juga merasakan bagaimana Ramadan datang itu dengan penyampaian Allah sampaikan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, siapa yang mendirikan malam Ramadan, dalam hadis Rasulullah SAW. Sebelumnya, siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kita tahu itu kan, Iya. orang-orang dengar itu, penyampaian sudah tersampaikan, dakwah sudah sampai kepada dia, informasi ini, nasihat ini sudah sampai kepada dia. Tetapi ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadan thumma salakha qabla ayyughfara lah. Satu lagi, wa gharima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Artinya dari hadis Hurairah ini, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka, kasihan, tidak beruntung, sia-sia sekali orang-orang yang disebutkan padanya itu namaku, nama Rasulullah disebutkan. Ya. Falam yusalli alayya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Ketika kita mendengarkan nama Rasulullah disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diam saja. Nah, itu Rasulullah sampaikan menurut hadis ini, celaka orang tersebut. Raghima anfu rajulin. Kemudian penggalan hadis yang berbarengan ini, yang kedua adalah raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, bulan puasa masuk kepadanya. Kemudian bulan puasa itu sebentar lagi kan selesai. Iya. Ayyam ma'dudat, ya kan, 30 hari itu sudah ditentukan, dan hari ini tiba-tiba sudah hari kelima kita. Tinggal Ada 25 sebagian hari. teman-teman kita sudah hari ke-6, atau sebagian lagi sudah hari ke-8 kan, ada sebagian daerah hari ke-8 yang menurut versi masing-masing. Artinya ayyam ma'dudat itu, dan dia berjalan sarinya cepat sekali. Ya kan? Salakha Ramadan, insalakha Ramadan. Ramadan itu berlalu, tidak bisa kita hentikan abadi selama setahun, nggak bisa. Meskipun banyak manusia bercita-cita karena dia tahu bagaimana apa kelebihan-kelebihan Ramadan, tetapi tidak. Allah itu sampaikan dalam ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan saja. Jadi dia akan pergi. Ketika Ramadan pergi, ya, sebelumnya orang tersebut belum diampunkan dosa. Orang-orang yang berpuasa itu, ataupun orang-orang yang datang Ramadan kepada dia, kemudian Ramadan penuh pengampunan, penuh keberkahan, Ramadan pergi, orang tersebut tinggal pesawat Ramadan pergi, dia belum dapat tiket pengampunan dosa. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, sama seperti juga orang-orang yang masih ada orang tuanya yang sudah tua, orang tuanya yang sudah tua masih ada tapi masih hidup bersama dia. Jatahnya dia berbakti kepadanya, ya kan? Tapi orang tua tersebut yang jatah dia bisa memberikan tiket surga, kasihan sekali anak ini tidak mendapatkan tiket surga daripada orang tuanya karena dia tidak mau berbakti. Ini tiga hadis ini digabung dalam satu narasi yang disampaikan secara berurutan oleh Rasulullah SAW. Fokus kita kepada ini, Ramadan datang, kemudian Ramadan pergi, orang tersebut belum diampunkan dosa. Nah, ini sudah kita dengarkan juga. Tetapi kenapa Saudara Lun terkesan ada orang-orang yang tidak mendapatkan, tidak menginginkan keampunan? Siapa di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan? Kan kalau dia nggak sempat atau belum melakukan kesalahan yang begitu fatal ataupun besar, kesalahan kecil pasti ada dia lakukan. Ya, maksiat-maksiat kecil itu dia lakukan. Caranya adalah bagaimana dia bertobat dan minta ampun.
Inilah kesempatan Ramadan. Nah, orang tersebut masih bergelimang dengan kebiasaan dia di bulan yang lain. Ghibah, ya kan? Bermedsos dengan tidak bijak, menyebarkan hoax dan lain sebagainya, mengumpat ataupun memberikan komentar-komentar yang negatif, ya. Misalnya orang musibah sudah disampaikan, oh ini memang salah dia atau apa misalnya, kan. Nah, ini yang dilakukan, dan sebiasa itu kita lihat sekarang itu masih ada. Dan ini juga orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Iya, baik Ustaz. Jadi kan Ustaz, di bulan Ramadan itu ada 3 keutamaan, di mana ada namanya keutamaan di 10 awal Ramadan, 10 pertengahan Ramadan, dan juga 10 akhir Ramadan, ya Ustaz. Jadi apa ada bedanya nih kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini? Iya. Sebenarnya terlepas dari pendapat para ulama tentang membagikan Ramadan itu, kan. 10 awal, 10 akhir itu, 10 pertengahan. Tetapi semuanya, setiap hari ayyam ma'dudat fi Ramadan itu sama keberkahan dia. Yang beda adalah Rasulullah SAW di akhir-akhir 10 itu mengencangkan ikat pinggang beliau, artinya beliau fokus, ya, enggak pikir yang lainnya. Beliau malah melakukan i'tikaf, berdiri sampai subuh itu, sampai menjelang sahur itu, beribadah untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Dan hal ini juga Rasulullah lakukan secara diam-diam dan pribadi sejak malam-malam awal Ramadan. Rasulullah itu melewati Ramadan 30 hari itu sebagaimana beliau sampaikan kepada kita. Siangnya berpuasa, malamnya qiyam. Nah, itu dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ditanyakan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan, Ramadan itu kan kita sebutkan juga sebagai madrasah, ya, sebuah program, ya, sebuah sekolah, sebuah pesantren ataupun sebuah pelatihan. Yang 30 hari itu kita secara mandiri ataupun secara bersama-sama dengan keluarga dibimbing ataupun dengan para dengku-dengku ustaz membimbing kita bagaimana melewati Ramadan itu dengan baik. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, apa target-target yang kita buat. Misalnya target amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang paling baik itu adalah salat. Salat dalam Ramadan, ibadah salat itu sangat banyak yang bisa kita lakukan, tambah dengan salat tarawih, ya kan. Salat tarawih, salat qiyamul lail. Sebelum salat tarawih nanti ada salat rawatib, salat yang kita iringkan dengan salat fardu. Kemudian tadi juga nih baru selesai kan salat duha kan. Ada salat duha tadi. Saudara Alun, jangan lupa itu. Salat-salat itu harus kita laksanakan, karena amalan-amalan apapun tuh, amalan-amalan kebaikan itu dilipat gandakan. Nah, ini yang harus kita latih. 30 hari kita latih ini. Biasanya pekerjaan yang kita lakukan sebanyak 30 kali, ya kan? 30 kali akan menjadi kebiasaan. Akan 31 itu akan terbawa sendiri. Nanti misalnya ya. Bacakan 30, enggak usah dihafal. Satu ayat Al-Qur'an dibacakan 30 kali. 31 itu akan terhafal. Tapi dibaca dengan pelan, dilihat apa artinya, dilihat bagaimana. Sampai ke 31 itu kita akan tertanam di sini. Nah, itulah fungsi daripada kita melakukannya 30 hari. Ada sebagian para pakar menyebutkan misalnya kita harus mendaimkan ataupun membiasakan diri sebanyak 40 kali. 40 kali itu 41 itu kita sudah bebas, kita udah kebal misalnya, udah biasa gitu. Udah mahir kan. Jam tayangnya udah 40 kali ke atas tuh udah lewat, udah luar biasa. Nah, salat rawatib, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat sunat yang lain, ya kan? Itu kita lakukan semuanya. Salat tahajud lagi nanti malam sebelum sahur. Nah, itu kita lakukan. Itulah kebiasaan yang bisa kita isi untuk menangkis ataupun menepis apa yang kita sebutkan tadi, sia-sia Ramadan sama dia. Artinya waktu yang ada sama dia itu berlalu dengan baik, dengan penuh
keistimewaan ataupun kebaikan. Nggak cukup waktu untuk dia beribadah sebenarnya dalam bulan Ramadan kalau dia itu mengikuti dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Selain itu, karena keistimewaan Ramadan itu unzila fihil Quran, syahrul Ramadan kan? Iya. Unzila fihil Quran, seharusnya kita fokus pada Al-Quran. Makanya disiarkan ataupun disyariatkan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah dan kebiasaan sahabat-sahabat mengkhatamkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, ya kan, melihat memahami arti-arti yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sebelum meninggal wariskan Al-Quran kepada kita. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kutinggalkan ini wasiatku ini kepada kalian semuanya wahai umatku, dua perkara, yang dua perkara tersebut jika engkau berpegang teguh kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan gundah, kalian tidak akan merasa kesedihan. Itu kata Rasulullah. Rasulullah nggak pernah berbohong. Lan tadillu abada, pakai lan lagi, tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka Al-Quran itu kita baca. Kesempatan membaca Al-Quran yang paling banyak itu karena kita sudah istimewa dengan Ramadan, itulah di bulan ini. Kita khatamkan Al-Quran berapa kali kita niatkan. Kita baca, setelah sekali kita khatamkan, mungkin kali kedua itu kita coba memahami. Baca artinya dulu. Oh, ini maksudnya gini, ya kan? Dah sampai di ayat mana nanti? Sampai di ayat tentang masalah jika kamu berhutang, maka hendaklah menulis, misalnya kan? Nanti mungkin sampai di ayat wailul lil mutaffifin, janganlah engkau curang dimanapun tuh kan? Bacakan artinya. Dengan baca arti itu akan paham kita. Kemudian jika lebih ada waktu dan tidak sibuk kita, kalau kita sebutkan sibuk, ya sibuk semua, tapi harus kita sempatkan baca tafsir, ikut kajian tafsir tentang Al-Quran ini bagaimana, kenapa dia seperti ini ya, kenapa dia mengharapkan seperti ini. Kemudian kalau bisa barulah kita menghafal ayat Al-Quran tersebut. Tentang Al-Quran tersebut, karena di Al-Quran tersebut firman Allah mukjizat, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah kepada semua makhluk, bukan hanya kepada Nabi, karena Nabi sudah mewariskan kepada kita. Jadi di sana sebenarnya terdapat rasail, pesan-pesan. Rasul kan pembawa pesan. Itulah pesannya dibawa, dan pesan itu abadi. Abadi karena Allah mengekalkan Al-Quran tersebut sampai kiamat dunia. Tidak ada orang yang bisa berhasil ataupun yang bisa mengurangi ayat Al-Quran. Tidak ada yang bisa memanipulasi, menambahkan ayat Al-Quran ataupun menukar-nukarnya. Allah sudah jamin itu. Inna lahu lahafidun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita ambil sebenarnya, hadiah ataupun hidayah yang paling luar biasa ini kita ambil. Kalau kita lihat bagaimana para umat terdahulu, sahabat-sahabat Rasulullah itu membaca Al-Quran, mereka begitu luar biasa. Ya. Pertama, ada bahkan sahabat Rasulullah SAW itu beliau tidak akan melanjutkan bacaannya ataupun melanjutkan pemahaman ataupun hafalan Al-Qurannya sebelum benar-benar beliau pahami 10 ayat yang sudah dibacanya sekarang, dipahami, didalami, dimengertikan, dihafal. Besoknya dia tatbik, dia praktekkan, dia aplikasikan dalam kehidupan dia. Kan kita banyak tuh, misalnya dalam salat tarawih yang 20 rakaat itu para imam kebiasaan membacakan surah-surah yang sudah kita hafal dari kecil. Contoh surah Al-Kafirun, surah-surah pendek. Soal Al-Kafirun misalnya. Contoh Al-Hakumut Takasur. Kita kan tahu itu arti-artinya tuh. Lalu sebenarnya 30 malam, 30 kali kita dengar itu. Lalu setelah sholat, paham kita tidak dengan arti ayat tersebut? Paham, kan? Karena kita udah pernah belajar dan juga pernah dulu menghafal. Lalu kira-kira berapa ayat yang sudah terkontak dengan kita, prakteknya misalnya. Wala yadu'una, misalnya ad-duha.
fa amal yatima fala taqhar wa amas sa'ila fala tanhar. Misalnya anak-anak yatim itu jangan engkau hardik. Banyak tidak orang yang masih menghardik anak yatim, berlakukan dia. Nah, itu kan berkenaan dengan kita, dan itu Al-Quran itu diturunkan kepada kita untuk kita baca, tilawah, dan kita praktekkan. Nah, sahabat tadi dia mempraktekkan itu. Dia nggak akan melanjutkan bacaan sebelum mempraktekkan 10 ayat yang ini. Meskipun nanti ada seseorang yang memberlakukan Al-Quran itu dengan luar biasa. Ketika dia baca Al-Quran, ya, bahasa kita itu misalnya sama seperti Rasulullah menerima wahyu. Maksudnya gini, ketika dia baca Al-Quran, dia mencari apa pesan Allah pada ayat 164 di surah Al-Baqarah ini untuk saya. Apa pesannya? Dia mencari itu. Dia sebagai pencari pesan Allah. Karena 6.600 ayat sekian itu diturunkan kepada kita. Kita harus baca tuh. Baca, pahami. Tidak ada satu ayat pun yang kita lewatkan. Kita baca. Di ayat ini apa pesan yang Allah sampaikan kepada saya? Misalnya itu udah sampai di ayat berapa? Saya udah sampai di ayat berapa? Nah, ayat ini apa pesannya kepada saya sekarang? Nah, itu harus kita isi sebenarnya. Baru-baru ini kita baca di media ya. Ada di daerah mana ya, di Malioboro itu di mana ya? Malioboro, luar negeri ya? Bukan, di Indonesia. Oh, di Jogja. Jogja ya. Jalan Malioboro. Jalan Malioboro itu biasanya kan orang ngamen musik segala macam, kan orang lalu lalang, ada hiburan itu. Dalam bulan Ramadan ini saya lihat kemarin tuh semua orang duduk di situ baca Al-Quran, tafakkur, tadabbur dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita isi sebenarnya. Nah, ini harus kita isi dengan Al-Quran. Kemudian disampaikan juga Rasulullah SAW sangat biasa dalam bulan Ramadan itu bersedekah, berinfak setiap harinya tuh. Setiap hari. Tapi sesungguhnya Rasulullah itu telah semangat, telah dikenal dengan dermawannya itu selama hidup beliau. Selama hidup beliau. Ya, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia yang lain. Berarti setiap hari beliau dermawan gitu. Selalu memberi itu. Ya kan, selalu memberi, apakah dengan misalnya dengan senyum. Ketika beliau sudah tidak ada apa-apa di sisi, dengan senyum, dengan sedekah, nasihat-nasihat. Suka sekali Rasulullah tuh. Kemudian ketika ada orang yang dia seharusnya dia mengeluarkan kafarat, sebab dia itu telah melanggar puasa misalnya, datang berlapor kepada Rasulullah SAW, dia telah melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa, dan hal tersebut setelah mewajibkan dia mengqadha, dia juga harus membayar kafarat. Nah, dia itu melakukan hal yang halal di luar bulan Ramadan, tapi haram di bulan Ramadan. Dia itu mendatangi istrinya, ya kan, berjima di siang hari bulan Ramadan. Tapi bagusnya dia datang menjumpai Rasulullah meminta fatwa hukum. Kata Rasulullah, engkau wajib mengqadha dan engkau juga wajib memberikan kifarat. Lalu dia mengadu lagi, Rasulullah SAW, apa kifaratnya? Kifaratnya engkau wajib memerdekakan seorang hamba sahaya, budak ya. Rasulullah, saya tidak mampu. Kalau begitu kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'aini. Berarti 2 bulan berturut-turut berapa hari itu? 60 hari. 60 hari. Dia jawab, Rasulullah, saya ini udah berapa hari? Hari kelima aja saya udah melakukan kesalahan nih. Berarti besok ulang lagi. Ya, diulang berturut-turut tuh. Nggak boleh ada yang cedera puasanya, nggak boleh batal. Dia pikir-pikir nggak sanggup juga dia tuh. Kalau tidak sanggup, engkau sanggup tidak untuk memberikan makan 60 anak yatim, orang miskin. Ya. Salah nanti apakah yatim. 60 orang.
Dia pikir-pikir, saya ini adalah orang yang rupanya dia itu orang yang pas-pasan, nggak ada apa-apa. Tapi lihat Rasulullah SAW datang ke rumahnya, ya, masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil tamar, mengambil kurma, diberikan kepada dia. Ini bagikan kepada orang-orang yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang miskin tadi. Rasulullah bahkan menggantikan kifarat orang tersebut, ya kan? Ada orang berutang, Rasulullah memberikannya. Ada orang yang meminta, Rasulullah memberikan. Ada orang yang dibantu. Makanya Rasulullah dikenal dengan ajwadan nas. Tapi yang paling luar biasa adalah wa ajwadu ma kana fi Ramadan. Yang paling luar biasa dermawannya itu dalam bulan Ramadan. Tadi contoh kasus Rasulullah nanya terus supaya Rasulullah bisa memberikan sesuatu kepada orang yang datang tersebut. Dan Rasulullah dikenal paling dermawan di dalam bulan Ramadan. Kita bisa isi ini perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, kebiasaan untuk misalnya salat tepat waktu, di mana azan nih, salat langsung masuk terus ke masjid, masuk ke masjid, lagi azan masuk terus ke masjid. Sebelumnya berwuduk dulu, kemudian sempatkan solat qabliyah, ya, zuhur. Kalau enggak sempat 4, solat 2 rakaat, keburu misalnya mau qamat, kemudian kita cari saf yang paling depan, ya. Kalau bisa dekat-dekat dengan imam. Kalau di belakang imam mungkin nanti akan disuruh gantikan jadi imam ya, karena gak siap mungkin atau apa segala macam, geser sikit lah. Pokoknya di saf paling depan. Usahakan itu selama 30 hari. Kita akan menjadi orang yang selalu dengan ibadah solat. Kemudian setiap hari kita misalnya memberikan sedekah walaupun sedikit. Selama 30 hari itu udah biasa kita memberi itu, udah biasa. Kemudian membaca Al-Quran selalu. Kita tidak akan lagi suka dengan yang lain. Bisa kita buktikan misalnya, HP kita ini kan bisa kita isi aplikasi apapun yang kita ingin. Musik, segala macam, hiburan, ini itu, segala macam aplikasi apapun. Bisa nggak dicek sekarang? Ada nggak aplikasi Al-Quran? Ada. Kan bisa dicek juga. Berapa lama Al-Quran itu nggak dibuka? Rupanya udah 2 minggu nggak buka aplikasi ini. Bisa kan? Bisa. Nah, di dalam Ramadan sering baca Al-Quran di HP apa di mushafnya? Lebih di mushaf. Di mushaf, kadang-kadang di HP kalau misalnya kita sedang di luar atau apa. Tapi aplikasi itu kita gunakan, ya kan? Iya. Aplikasi itu kita gunakan. Nah, kita bisa lihat aplikasi itu selalu digunakan. Pada saat memori penuh, nah, mana yang kita dihapus? Ini dihapus aplikasi yang nggak penting. Nah, karena kebiasaan Al-Quran yang dibuka, Al-Quran yang kita baca sehari-hari, aplikasi yang lain yang tidak ada begitu faedah misalnya dengan kita akan hapus. Dan ketika misalnya kita mau install aplikasi yang kita butuhkan, mana pilihan yang kita harus hapus? Pilihan yang tidak sering kita pakai. Kalau Al-Quran nggak sering dipakai, Alhamdulillah kita akan menghapus itu, ya kan? Betul. Pernah beberapa kali teman-teman misalnya sempat menghapus aplikasi Al-Quran. Berarti dia tidak sadar dengan pentingnya Al-Quran. Dia mencampakkan Al-Quran. Bagaimana kita sebutkan tadi, padahal Al-Quran itu adalah hadiah yang luar biasa kepada kita. Saudara-lun, kebiasaan-kebiasaan yang baik kita lakukan, ya kan, bernasihat, mengisi kebaikan-kebaikan kita lakukan. Itulah yang kita lakukan saat ini, yang bisa menjawab bagaimana supaya Ramadan itu tidak sia-sia datang kepada kita, dan kita tidak seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, celaka orang-orang yang datang Ramadan lalu pergi Ramadan lalu dia belum diampunkan dosanya. Sekali Ustaz ya. Makanya penting sekali untuk tarhib Ramadan ya, sebelum memasuki bulan Ramadan ya Ustaz. Iya, persiapan itu. Tarhib itu bukan hanya menyambut, bukan hanya seremonial sambutan atau tarhib. Ini bukan, tetapi mempersiapkan kesiapan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan selama 30 hari ini dengan baik. Dengan baik. Dulu
sahabat-sahabat Rasul atau salafus saleh itu bahkan mereka mempersiapkan Ramadan karena beliau ingin sekali disebutkan menjadi orang yang senang dengan datang Ramadan, sehingga hatta ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sehingga dia bisa mendapatkan keampunan dengan datang Ramadan. Karena dia nggak tahu, mungkin pada saat Ramadan datang nanti, pas awal Ramadan dia sudah meninggal. Iya. Kan ada sahabat saya juga baru meninggal di awal Ramadan. Sahabat dekat sekali ya. Semua kenal mungkin sahabat itu. Tapi dengan kesenangan dia menyambut Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sahabat Rasulullah 6 bulan mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Kita berapa hari mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan? Kecuali kita mempersiapkan rumah gotong royong mungkin yang biasa, ya kan? Iya. Kemudian mempersiapkan mukena baru ya. Kemudian mempersiapkan Al-Quran baru. Itu sudah bagus. Tapi yang paling penting lagi adalah mempersiapkan diri kita ini di hari kelima hari ini apa? Saudara Lun, belum terlambat kita untuk mempersiapkan itu semuanya. Hari ini langsung duduk, ya kan? Langsung praktek, praktek terus. Nah, ketika kita dengar nih, oh iya ya, solat sunat itu nggak boleh lewat. Pergi terus, solat sunat, solat duha terus sekarang. Siap dengar ini langsung solat duha. Minta ampun kepada Allah. Kita sudah tahu solat duha itu banyak kelebihannya, mendatangkan rezeki, menghalang semua hal-hal yang membuat kita rugi, ya kan? Menangkis semua rintangan-rintangan yang sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah pada kita. Dengan solat duha itu dia akan jauh. Itu sudah kita ketahui, praktekkan sekarang. Insya Allah sekali Ustaz ya. Nah, karena kita mungkin ada yang kurang paham juga mungkin tentang ilmu agama nih Ustaz, awam. Jadi mungkin mereka mau berubah di bulan Ramadan, itu kiat-kiat apa saja nih Ustaz yang bisa dilakukan? Ya. Bagi orang yang awam dengan Ramadan, itu dengan datang Ramadan, yang pertama sekali adalah senang dengan datangnya Ramadan. Kemudian tahu bahwa ada keberkahan Ramadan tersebut, lalu berniat untuk mendapatkan keberkahan tadi. Misalnya dia seorang yang bukan bermaksiat sebenarnya, yang lalai untuk beribadah, datang Ramadan segera mendekati kepada masjid. Kalau masih linglung, masih pelongo, lihat ngapain saya di masjid nih. Lihat aja orang di samping, ngapain dia baca Al-Quran. Berniat dan bermohon kepada Allah, berdoa dalam hati, ya Allah, mudahkanlah saya menghadapi Ramadan ini. Allah akan bantu itu, karena kita sudah ada niat. Pertama, Allah akan bantu. Allah akan luruskan jalan-jalan kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketika kita ambil Al-Qur'an, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan-pelan kita baca. Ya. Sebentar lagi kita akan meneteskan air mata. Dengan niat yang kita buat tadi, sama seperti kita niat puasa kan niat. Tadi bangun sahur. Ada orang yang udah niat puasa tapi lupa bangun sahur atau telat bangun sahur. Pas jaga sudah azan, sudah imsak. Nggak boleh makan lagi, tetapi dia modalnya adalah niat. Karena rukun puasa itu niat dan imsak, sedangkan sahur itu adalah sunat. Dan sunat lagi adalah mentakhirkan sahur. Ya kan? Dia berpuasa karena ada niat. Dia sanggup berpuasa. Allah akan memudahkan itu. Hari Senin dan Kamis. Ada niat puasa? Ada. Senin Kamis. Pernah? Pernah. Ada lapar? Enggak, alhamdulillah. Enggak lapar. Niat puasa. Karena niat puasa. Iya. Hari Selasa? Enggak niat puasa. Lapar? Jam berapa kita harus makan? Karena ada niat, itu pasti Allah akan bantu. Nah, teman-teman yang tadi ada niat untuk hijrah bahasanya sekarang, atau untuk memperbaiki diri, inilah kesempatan ini. Kesempatan yang sangat mendukung. Karena bagi orang-orang yang malu untuk beribadah, di dalam bulan Ramadan nggak perlu malu-malu. Semua orang beribadah. Saya ada anak-anak muda yang canggung tuh, aduh ngapain nih, beli aja peci pergi ke masjid. Iya. Semua beribadah. Takut dibilang sama teman-teman, mau udah alim ya. Nggak ada alim-alim. Bulan Ramadan semua harus alim katanya kan. Ya, kita lihat tuh. Jadi teman-teman yang saudara Lun yang masih muda-muda tuh, yang yang merasakan seperti ini, bebaskan rasa itu dengan niat kita menuju kepada Allah.
Karena syaralun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui untuk kita semuanya, inilah ajaran yang diberikan oleh Allah melalui Rasul kepada kita untuk sebenarnya kita berjumpa dengan Allah besok. Hidup ini kan sebentar aja nih. Muda mati, tua apalagi, ya kan? Anak-anak kecil juga meninggal, dan setelah meninggal itu tidak sama seperti teman-teman kita yang lain yang berbeda keyakinan meyakini tentang hari setelah meninggal. Hari setelah meninggal itu adalah awal mula kita hidup selama-lamanya. Bisa dipahami kan? Awal mula kita hidup selama-lamanya tanpa ada lagi pekerjaan yang bisa kita lakukan berfaedah untuk kehidupan kita selamanya. Jadi ketika meninggal, apa yang kita lakukan di dunia ini? Kita tahu sholat wajib, puasa wajib, pacaran Enggak. haram. Pacaran enggak haram, enggak wajib, haram. Kemudian misalnya merokok, ada yang sebagian menyebutkan makruh, ada yang sebagian haram. Nah, kita di mana sekarang nih? Masih di makruh selalu? Apakah sudah haram? Apakah kita sunat merokok nih misalnya kan? Atau yang lain semuanya, belajar apa misalnya, menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu misalnya apa, membuat diri kita ini mendalimi diri kita sendiri misalnya, ya kan? Di posisi kita sekarang yang seharusnya sudah sukses di umur sekian, sudah menjadi panglima misalnya, seperti sahabat Rasulullah itu 14 tahun jadi panglima. Dia bisa memerintahkan semua bala tentara untuk ikut berperang. Siapa tuh? Ali, terus Salman Al-Farisi dan lain sebagainya. Nah, 14 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu kan prestasi. Iya. 7 tahun sudah bisa menghafal lagu-lagu dan dia mau ikut idol. Prestasi di dunia. Tetapi bukan prestasi di akhirat. Pada 8 tahun dia meninggal, prestasi di dunia itu enggak dia bawa. Yang dia bawa adalah prestasi akhirat dia, prestasi akhirat. Karena kita hidup dunia, teman-teman semuanya, sahabat, kemudian saudara semuanya, barengi kehidupan kita di dunia ini sebagai YouTuber misalnya, sebagai Facebooker, sebagai TikToker, apalagi Instagramer ya, dan lain sebagainya itu. Karena udah dunia kita sekarang ini dunia generasi Z, generasi milenial, generasi penuh dengan teknologi. Kita nggak mungkin lari dari teknologi. Lalu kita bawa teknologi itu untuk membuat kita ini mendapatkan pahala akhirat. Masya Allah sekali, begitu banyak cara ya Ustadz untuk beribadah ya saat sekarang, apalagi dengan tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah baik wajib maupun sunnah, bersedekah di bulan Ramadan, dan juga memperbanyak baca Al-Quran ya Ustadz ya. Nah Ustadz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, ketika Ramadan datang, Ramadan itu menyerukan kepada kita. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencintai ataupun senang hati ataupun hobi terhadap kebaikan, aqbil. Lakukan itu di dalam Ramadan sekarang. Lakukan itu dalam Ramadan. Kenapa? Mudah melakukannya, ya kan? Penuh keberkahan. Yang kita lakukan itu langsung makbul. Yang kita lakukan itu digandakan pahalanya. Dan kita lakukan itu efektif untuk menunjang kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kita melakukan puasa. Tattaqun itu bertakwa. Bertakwa itulah orang yang ketika mati kita sebutkan tadi. Ya, orang tersebut dia datang menjumpai Allah pada hari orang-orang yang datang tidak ada manfaat apapun. Yauma la yanfa'un, pada hari yang tidak ada bermanfaat apapun, malun, harta, wala banun, keturunan anak yang luar biasa, kolega dan lain sebagainya, itu bisa membantu kita menunjang aktivitas kegiatan ataupun posisi kita di dunia dengan harta, dengan keturunan, dengan kolega itu. Hari kiamat tidak. Hari kiamat semua datang dengan apa yang dia upayakan. Nah, orang-orang yang datang senang kepada Allah itu adalah orang yang man atallaha, datang menjumpai Allah itu biqalbin salim, dengan membawa
sebuah hati Hati. yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah hati yang diisi dengan ketakwaan. Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasulullah, bagaimana sebenarnya takwa itu? Di mana dia berada? Rasulullah menunjukkan ke dadanya, takwa itu ada di dalam hati. Dalam hati. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al Qur'anan, ya Allah, jadikan Al-Quran yang kita baca bulan Ramadan ni, yang diturunkan dalam bulan Ramadan ini, Allahumma ja'al Qur'anan rabi'an liqulubina, sebagai penyiram hati kami, penyemai hati kami. Karena di dalam hati kami ini ada bibit ataupun biji ataupun benih takwa. Siram Al-Quran ke dalam dada kita, ke dalam hati itu, lalu kita akan mendapatkan pesan-pesan Allah yang kita bacakan. Kita bantu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita laksanakan dengan baik. Bisa dalam kerja sebagai penyiar misalnya, menyapa dengan salam, misalnya kan. Sebagai produser radio, kita masukkan program-program yang bermanfaat ini. Misalnya selain iklan dan lain sebagainya, ini ada program yang luar biasa nih kan, dakwah nih kan, memberikan pemahaman, mengajak ya, program spiritual dan lain sebagainya, itu kita lakukan tuh. Dari hasil daripada siraman ini yang doa Rasulullah SAW. Makanya kita juga harus berdoa nih. Allahumma ja'al Qur'anan Arabiyan, Qur'anan rabi'an liqulubina. Quran itu sebagai penyemai ataupun penyiram hati kami, yang di sana dengan siraman itu tumbuh ketakwaan. Karena saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu kata Rasulullah seperti ma'un safiyun, air yang jernih. Quran air jernih dia. Tidak terkontaminasi, yang dia itu tidak pernah expire, yang dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan datang dari muara yang bersih, yaitu muara Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dari muara yang sangat bersih, yang tidak bercampur, yang tidak melewati kotoran, yang dia mengalir terus. Datang daripada Allah, dibawa melalui malaikat, disimpan dulu di Baitul Izzah, diturunkan kepada Rasulullah. Tidak ada orang lain yang dapat dipercaya kepada Rasulullah sebelum Rasulullah menerima Al-Quran tersebut. Dibelah dada, dibersihkan. Bahkan tidak ada ayat yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Ketika dipesankan, Rasulullah pernah di apa ya bahasa kita ini, diprotes ataupun dimarahin ya, bukan dimarahin, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang orang buta. Kan Rasulullah pernah, karena manusia biasa kan, pernah juga berperasaan, sehingga turun abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan surah itu kan, surah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma itu. Rasulullah sembunyikan ayat ini. Janganlah kamu bermuka masam ya. Rasulullah sembunyikan. Tidak, itu ayat yang menegur Rasulullah, tapi Rasulullah menyampaikan. Artinya Al-Quran itu datang dari muara yang betul, muara yang suci ya, melalui jalur-jalur yang betul Rasulullah, dan disampaikan kepada kita dan selalu dijaga. Jadi itulah artinya Rasulullah sampaikan ma'un safiyun, air yang bersih. Air yang bersih itu, ini kan nggak ada hujan hari ini. Coba misalnya kita ambil vas bunga yang sudah kering tanahnya, itu udah mati bunganya tuh. Kenapa mati dia? Karena nggak disiram. Sekarang siram. Apa yang terjadi? Air akan basah, tunggu beberapa menit ataupun besok hari ataupun 2-3 hari, kita akan melihat bunga yang tadi mati itu akan kembali lagi tunasnya. Kalau misalnya bunga itu sudah mati dan sudah tercabut, paling tidak akan tumbuh di sana adalah tumbuhan yang lain, rumput ataupun biji-bijian yang pernah ada di sana. Nah, apalagi kita menyemaikan ketakwaan. Nah, itu satu. Kemudian di penutup kita yang terakhir ini, saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Ramadan juga, ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai saudara-saudara memendum yang menyukai hobi kepada keburukan ataupun kepada hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan, jelek, nggak bagus, nggak ada manfaat.
yang itu menyia-nyiakan. Aqsir, kata Ramadan itu cukup, piuh, stop, berhenti. Jangan lakukan lagi di bulan ini, hormati bulan ini, karena kita akan mendapatkan kebaikan di bulan ini, dan orang-orang yang diharamkan kebaikan di bulan ini, maka orang tersebut diharamkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekali Ustadz ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ustadz berikan kepada Syahralun dimanapun Syahralun berada dapat bermanfaat, dan tentunya kita semua dapat memaksimalkan bulan Ramadan ini agar tidak sia-sia ya Ustadz. InsyaAllah. Nah baik Syahralun, demikianlah Serambi Spiritual edisi hari ini, Kamis 7 April 2022 atau bertepatan dengan 5 Ramadan 1443 Hijriah. Dan tentunya terima kasih kepada Ustadz Ramadan yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga ilmunya menjadi amal jariah untuk Ustadz. Dan juga Ustadz selamat beraktivitas kembali. Nah Syahralun, untuk Anda jangan kemana-mana, karena saya Cut Eva masih menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.